kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, pasca mengalami koma 2 pekan lebih karena menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio yang dibantu kekasihnya AGH, beberapa minggu lalu, kondisi David Ozora berangsur membaik dan mulai sadar dari komanya dan bisa membuka matanya. Tidak hanya itu, kondisi David perlahan juga sudah bisa menggerakkan mulutnya. Tak hanya itu, menurut tim medis, David juga sudah bisa merespon pemulihan emosional. Namun demikian, kondisi David masih belum stabil. Hal itu diduga efek dari trauma yang didapatkannya saat jadi korban penganiayaan Mario Dandi. Terkait update kondisi David tersebut disampaikan paman David yang juga mewakili orang tua David, Rustam Hatala, kepada awak media. Kemarin itu berdasarkan penjelasan itu David itu kan sebenarnya ada di kemarin itu kayak dia ada di fase emosional. Jadi bukan hanya respon ya, tapi juga mulai kayak kemarin itu yang di video yang beredar itu kan dia sempat mengeluarkan amarahnya ya, jadi kayak emosi gitu. Kemudian kalau dari kontak sendiri itu memang sebenarnya belum ada. Jadi kalau dikatakan sadar pun memang belum sadar, tapi fase menuju ke situ. Tapi dari hari ke hari itu perkembangannya David itu semakin baik karena udah sering buka mata, walaupun memang dia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya dia. Kemudian juga gerakan-gerakan tangan dan kaki bahkan lebih dari biasanya. Ya, yang pasti kalau saya melihat tragedi yang dialami oleh David itu betul-betul dia membuat orang tua mana yang melihatnya tidak sedih dan orang tua mana yang melihatnya tidak marah gitu ya. Karena betul-betul saya aja sampai nggak berani, tidak mau melihat video pada saat korban itu dipukuli. Saya nggak melihat, saya cuma dengar dari orang-orang, saya lihat sepintas saja, saya bilang waduh, itu amit-amit kalau kejadian sama putra saya, mungkin saya yang sudah berada di sel tahanan polisi, karena saya nggak akan tinggal diam pastinya. Kesadaran remaja 17 tahun yang menjadi korban penganiayaan Mario itu perlahan menunjukkan kemajuan setelah lebih dari 2 pekan terbaring koma di ruang Intensive Care Unit atau ICU di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Dalam video berdurasi pendek yang diunggah ayah David, Jonathan Latumahina, di sosial media, lihat bagaimana kondisi David Ozora yang tampak mengerang kesakitan sambil ingin mengucapkan sesuatu kepada ayahnya. Saat David merintih itu, Jonathan meminta putranya itu untuk terus mengucap kalimat istighfar sembari membisikkan motivasi semangat untuk putranya. Ledakan kemarahanmu, terus nanti tenagamu dipakai untuk penyembuhanmu. Aku tahu kamu lagi marah, tapi sudah cukup. Terkait perkembangan kesehatan David tersebut juga diungkapkan ayah David, Jonathan, kepada Giring Ganesa yang datang menjenguk putranya di rumah sakit. Kepada sahabatnya itu, ia sedikit mencurahkan isi hatinya atas kondisi David yang mengalami koma berhari-hari itu. Jonathan mengaku pasrah, ikhlas, dan tabah atas kondisi David yang tidak menentu itu. Baginya, ini merupakan ujian hidupnya. Di tengah kepasrahan tersebut, datanglah mukjizat Tuhan yang perlahan membangunkan David dari tidur komanya itu. Ia yakin semua jalan hidupnya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jonathan dan Amel percaya mukjizat Tuhan datang untuk menyembuhkan putranya yang mulai siuman. Kita percaya mukjizat Tuhan itu datang. David masih belum sadar. Kita serahkan ke Tuhan karena traumanya kan memang sangat berat. Karena memang pembengkakan di otaknya itu kan sudah full. Trauma seperti itu butuh waktu yang lama perawatannya dari dokter-dokter. Tindakannya itu udah membuat makin yakin ini sudah diatur Allah semuanya. Memang harus belajar ikhlas sebenarnya. Pada malam itu dikasih tahu sama dokter Tatang, di sini tabah, ikhlas, tabah dan percaya mukjizat itu ada. Masih belum sadar.
serahkan ke Tuhan, karena traumanya kan memang sangat berat ya. Karena memang pembengkakan di otaknya kan udah full. Trauma seperti itu memang butuh waktu yang sangat lama. Perawatannya, dokternya, tindakannya, makin yakin bahwa ini emang ya terlalu memang baru diajar ikhlas sebenarnya. Pada malam itu dikasih tahu sama tertatang di sini, abah masih ya tahun lalu kalau nggak salah, tiba-tiba nggak ada ribut kan semua, tahu-tahu di makam ibu dan sendiri. Kalian semua ini support system pulang sampai pada saat itu langsung udah sekarang gua mau pasrah ikhlas. Tidak hanya Giring Ganesa, tampak musisi Adi MS dan putranya Kevin Aprilio juga datang menjenguk David di rumah sakit. Diketahui Adi MS merupakan kerabat dekat dari ayahanda David, Jonathan Latumahina. Ya, kita udah lama sebenarnya mau jenguk David berdua sama Avicii bertiga gitu, cuma tertunda-tunda karena kemarin adik saya juga baru meninggal, tunda lagi gitu ya. Akhirnya baru sempat. Saya mengembirakan sih, udah ada banyak tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda dia udah mulai bergerak, mulai berespons, kalau diajak bicara mulai respons gitu. Tadi saya nggak ketemu dengan David, saya lebih banyak bicara sama orang tuanya, Mas Jo. David kan? Ada yang disampaikan nggak dari orang tuanya? Ya, yang saya salut tuh ya, Mas Jo kan orang yang gimana ya, kita tahu lah ya saya kalau didapat nasib seperti itu belum tentu kuat. Untuk diam, untuk bertahan, untuk bersabar itu belum tentu kuat saya. Saya salut Mas Jo itu ikhlas. Jadi dia malah lapang dada, malah kalau teman-temannya gimana marah gitu ya, dia yang menyabarkan gitu. Saya salut orang tuanya. Sementara itu ditambahkan Kevin Aprilio, berdasarkan penuturan tim dokter, kondisi David sudah jauh melampaui perkiraan manusia. Dua tokoh musikus ini juga menyebut kalau metode terapi musik bisa mengembalikan upaya pemulihan memori David. Memang David ini katanya miracle banget kata dokter, jadi cepet banget ininya. Jadi dokternya nggak nyangka harusnya butuh beberapa hari lagi, tapi ternyata lebih cepat lagi gitu. Jadi sebenarnya sih yang kita sekarang sama-sama fokuskan ya, kita sama-sama doa aja buat David supaya dia bisa ceria lagi. Jadi dia memang terakhir dipasangin musik terus, musik yang dia suka biar dia memorinya bisa normal lagi, traumanya hilang. Apa sih musik yang disuka sama David Mas katanya? Musik inilah pokoknya Metal. Tadi papa kaget kirain kalau terapi gitu kan klasik gitu. Ternyata kan memang ada music therapy kan ya. Itu memang ada kan. Biasanya kalau untuk yang seperti ini musik yang tenang, yang relaksasi gitu ya. Tapi begitu saya dengar musiknya yang heavy metal gitu ya. Tapi dia bilang orang David itu kondisi normal itu dia kalau tidur pakai headphone musik yang keras gitu, kalau dicopot malah bangun. Jadi itu unik. Meski progres kesehatan David Ozora mulai menunjukkan perkembangan menggembirakan, orang tua David masih terus fokus mendampingi kesembuhan putranya hingga pulih dan normal kembali. Sementara itu, terkait kasus penganiayaan yang terjadi, keluarga menyerahkan proses hukum bagi para pelaku kepada pihak berwajib. Lantas, seperti apa kelanjutan proses hukumnya? Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adil. Oleh sebab itu, dari awal saya sangat terbuka mendapat masukan dari teman-teman Ansor, dari LBH Ansor, dari masyarakat pada umumnya, dari para pakar, agar proses hukum kasus ini bisa maksimal. Ini rekan-rekan. Selanjutnya kami juga masih terbuka apabila ada masukan dan saran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apa harapan keluarga besar David terkait kasus penganiayaan yang dialami David Ozora itu? Untuk
proses tindak dari dokter sih memang ini masih tetap di tahapan observasi ya, tindakannya masih tahapan observasi. Kemudian itu dilakukan kayak semacam fisioterapi ke dia. Jadi semalam saya baru didapat informasi itu kalau sekarang itu setiap sebelum dibersihkan badannya kayak digerakin tangan, belajar digerakin kaki seperti itu. Puji Tuhan. Oh iya, puji Tuhan. Oh, Semoga progresnya semakin membaik ya. Amin. Berkati. Dan proses hukum bisa berjalan Seadil-adilnya, benar-benar Pak. seadil-adilnya. Siap. Iya, yang pasti kalau aku kan nggak punya kapasitas untuk ngomong yang lain-lain. Yang pasti hanya bisa memanjatkan doa buat David biar segera pulih, speedy recovery, bisa beraktivitas lagi tanpa kekurangan suatu apapun. Sementara itu, lewat kuasa hukumnya, AGH kekasih Mario menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga David. Diungkapkan kuasa hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka, psikologis kliennya menurun bahkan terpuruk. Lantas akankah keluarga David menerima permohonan maaf AGH? Pasti, kami akan tetap kooperatif dengan proses ini dan kami selalu juga mau sampaikan di kesempatan ini, seperti sebelum-sebelumnya kami masih terus mendoakan Ananda David untuk segera pulih karena Ananda David menjadi yang korban di sini dan kami turut prihatin dan menyampaikan dari pesan keluarga juga demikian. Kasus penganiayaan David yang dilakukan Mario yang merupakan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak berbuntut panjang hingga berdampak pada keluarga dan karir termasuk ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo. Terkait kasus yang menderanya tersebut, sutradara Joko Anwar diduga ikut menyindir Rafael. Lantas seperti apa pula tanggapan para selebriti dan praktisi hukum Sunan Kalijaga yang belum lama ini anaknya juga menjadi korban penganiayaan dan bully teman-teman di sekolahnya? Ya kalau bicara perbuatan hukum ya, tentunya undang-undang kan tidak mengatur bahwa akan menjadi spesial atau VIP ketika pelakunya atau diduga pelakunya itu seorang anak pejabat atau seorang pejabat. Semua sama di mata hukum, sehingga prosesnya juga selain kita memang sudah sama-sama kawal, sudah menjadi perhatian publik, pastinya tentunya tidak akan ada tebang pilih ya dalam peristiwa ini. Dan kayaknya sebetulnya anak-anak semacam itu banyak kok, tapi tidak punya didikan preman seperti itu, enggak. Ini bagaimana bisa dia seperti merasa orang yang hebat, apalagi aku pernah melihat videonya yang sampai dia bilang, ya lo aduin aja, gue nggak takut, laporin aja gue nggak takut. Sampai dia punya bahasa seperti itu bahasa orang yang pernah melakukan sesuatu dan dia tahu dia pasti get away, bisa keluar dari masalah itu. Kita semua bisa belajar hal yang baik dari cerita ini gitu, termasuk juga terima kasih untuk mengingatkan aku sebagai, maksudnya aku juga ibu, jadi bisa punya pengingat gitu untuk sama-sama ngerangkul anak kita semua ya gitu. Sementara itu yang tak kalah menariknya, kasus Mario ini juga mengungkap harta kekayaan milik ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, yang jumlahnya cukup fantastis. Menurut penelusuran PPATK, aliran dana yang masuk ke rekening ayah Mario mencapai 500 miliar. Atas temuan PPATK tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyelidikan terkait uang yang diduga diperoleh dari hasil tidak wajar. Lantas sampai kapankah kasus ini akan bermuara? Kita tunggu saja perkembangan kasusnya. Saya sih belum update ya kalau soal yang Anwar itu, tapi yang pasti ini kan suara masyarakat ya, dan masyarakat juga punya cara sendiri ya untuk menilai proses ini. Yang pasti apapun yang dilakukan jika itu memang dampaknya baik buat sesama ya tentu kita saling support. Saya sih belum mengikuti dengan pasti. Kemarin sih memang sempat tahu ya bahwa itu kalau nggak salah untuk si pelaku utama sendiri kan 12 tahun ya dan lain sebagainya. Cuman ya kita tetap pasrahkan ke proses pengadilan aja. Terkait nanti ada tambahan atau lain-lainnya soal hukuman itu ya kita ikutin proses pengadilan. Kita tunduk dan patuh proses hukum di negara. Ya harus berproses ya, harus berproses. Toh juga istilahnya si pelaku tuh kan
sudah dewasa ya, usianya kalau nggak salah sudah 23 tahun, sehingga dia harus menjalani proses hukum layaknya seperti orang dewasa. Sebetulnya kalau ngomongin permasalahan, itu pasti hanya mereka berdua yang tahu karena ini kan belum ketahuan apa permasalahannya. Tapi apapun juga bentuk premanisme yang sudah ada di anak muda itu yang aku sayangkan. Ya, jadi kenapa apapun permasalahannya, kenapa harus diselesaikan dengan cara jagoan? Gitu. Jadi seperti mau menunjukkan jati diri, saya adalah si ini. Jadi seperti orang yang memiliki backingan. Anak yang memiliki backingan biasanya dia merasa lebih superior. Kenapa anak bisa seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan juga. Apakah di dalam rumahnya memang didikannya seperti itu sehingga dia selalu melihat teman-teman yang di bawah dia itu adalah ya seperti orang yang di bawahnya. Gitu.